Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Anadita Nabila dengan NIM 24150025 dari kelas A1 Hukum Persaingan Usaha. Dan video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas pengganti ujian lisan Hukum Persaingan Usaha dengan materi makalah saya, yakni tentang perjanjian. Perjanjian adalah hal yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali, beberapa aspek penting dalam perjanjian itu seringkali kita abaikan. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan apa saja hal-hal penting yang harus ada dalam perjanjian. Walaupun sudah sering mendengar kata perjanjian, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya itu perjanjian? Secara sederhana, perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang yang saling mengikatkan diri. Bisa dimaknai juga, perjanjian ini terjadi karena adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Dalam pasal 1313 KUH Perdata atau BW, perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih. Dalam suatu pengertian lain, perjanjian juga sering dimaknai sebagai kewajiban yang timbul akibat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban itu yang harus dipenuhi mengenai suatu objek yang diperjanjikan. Menurut Profesor Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, Profesor Subekti merumuskan bahwa unsur perjanjian itu ada yang pertama peristiwa, kedua suatu objek, dan yang ketiganya suatu keadaan tertentu. Tidak ingin berlama-lama pada pembahasan bagian pertama, saya akan melanjutkan tentang pembahasan bagian kedua, yakni tentang subjek perjanjian. Apa sih itu yang dimaksud dengan subjek perjanjian? Subjek perjanjian adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yakni individu dan juga badan hukum. Yang pertama itu ada individu atau manusia atau dalam bahasa Belandanya biasa dikenal dengan naturally person, adalah setiap individu yang bisa melakukan perjanjian baik saya sendiri maupun kalian yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu ini supaya bisa melakukan perjanjian? Yakni yang pertama harus cakap hukum. Cakap hukum di sini maksudnya adalah setiap individu itu harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang tidak salah. Yang kedua adalah sudah dewasa dan sudah menikah. Sudah dewasa dalam hukum perdata sendiri diperuntukkan pada individu yang sudah berusia 21 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Yang ketiga itu adanya akal dan pikiran. Yang kedua, yang dapat menjadi subjek dalam perjanjian adalah badan hukum atau dalam bahasa Belanda biasa kita kenal dengan sebutan rechtspersoon. Apa sih itu rechtspersoon? Badan hukum adalah semua organisasi ataupun perusahaan yang diakui hukum secara subjeknya secara mandiri, seperti PT, yayasan, maupun koperasi. Sudah ada subjek, tentu kita tidak lupa dengan objek yang ada dalam perjanjian. Objek atau prestasi dalam perjanjian itu diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yang mana itu membagi menjadi 3 objek dalam perjanjian. Yang pertama melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan memberikan sesuatu. Baik, masuk kepada syarat sah dari suatu perjanjian. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, apa saja sih syarat-syarat yang bisa membenarkan suatu perjanjian dan bisa membatalkan suatu perjanjian? Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang membagi menjadi syarat sah perjanjian ada 4 kriteria. Yang pertama, kecakapan para pihak.
Kedua, kesepakatan para pihak. Ketiga, adanya suatu objek tertentu. Dan yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama tadi digolongkan sebagai syarat subjektif dari suatu sahnya perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir tadi itu digolongkan sebagai syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Nah, ada nih konsekuensi yang dapat kalian terima jika tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam suatu perjanjian ini. Nah, ada nih konsekuensi yang dapat saudara-saudari terima apabila melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian. Yakni perjanjian dapat dibatalkan atau firnietikbar. Perjanjian yang dapat dibatalkan ini masih mengikat kedua belah pihak apabila salah satu pihaknya itu belum ada mengajukan pembatalan ke pengadilan dan hakim belum memutuskan perjanjian ini dibatalkan. Jadi, jika para pihak atau salah satu pihak merasa tidak keberatan atas kerugian yang ia terima dari perjanjian tersebut, maka perjanjian tetap terus berlanjut. Nah, apabila saudara-saudari melanggar syarat objektif dari sahnya perjanjian, maka perjanjian ini dapat batal demi hukum atau nietik. Batal demi hukum ialah perjanjian ini tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam hukum. Jadi, para pihak tersebut tidak perlu mengajukan pembatalan ke pengadilan karena perjanjian ini sebelumnya tidak pernah ada dan hukum menganggapnya tidak pernah terjadi. Selanjutnya, tentang bentuk-bentuk dari suatu perjanjian. Bentuk-bentuk dari suatu perjanjian itu dibagi atas dua bentuk. Yang pertama, ada bentuknya tertulis dan juga ada yang bentuknya lisan. Yang bentuknya tertulis sendiri terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama ada namanya akta autentik dan ada namanya akta bawah tangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perjanjian akta autentik. Adalah perjanjian akta yang dibuat di hadapan pejabat-pejabat berwenang sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, seperti perjanjian pendirian PT yang ditandatangani di hadapan notaris, sedangkan akta bawah tangan adalah perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak saja. Jadi perjanjian ini hanya ditandatangani dan dilihat oleh pihak-pihak yang terlibat. Dan perjanjian ini tidak bisa mengikat pihak ketiga. Selanjutnya itu ada bentuk perjanjian lisan. Nah, bentuk perjanjian lisan ini adalah bentuk perjanjian yang hanya mengandalkan kesepakatan melalui ucapan antara para pihak. Apakah sah atau tidak? Menurut asas konsensualisme, perjanjian ini dikatakan sah apabila kesepakatan itu dibuat atas persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian. Namun, ada juga kelemahan dari perjanjian ini adalah kekuatan hukumnya itu lemah, tidak bisa dibuktikan ke pengadilan apabila ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan pembahasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.